Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kita ketahui bahwa kepengurusan DKM periode yang berjalan yaitu 2022-2025 itu akan habis masa tugasnya tepatnya di tanggal 16 Desember 2025, sehingga kita perlu melaksanakan pemilihan ketua DKM yang baru, dan berdasarkan informasi dari CMI untuk kepengurusan DKM itu dari Januari Pak Haji, informasi yang disampaikan. Jadi mulai Januari, sehingga nanti kita startnya di Januari tanggal 1, dan itu 5 tahun, sebelumnya 3 tahun jadi 5 tahun. Jadi 2026 Januari sampai Desember 2030, seperti itu. Kemudian pada intinya rapat malam ini yaitu membahas terkait tata tertib bagaimana pemilihan ketua DKM yang baru, dan draft sudah kami print dan juga masuk di undangan Bapak semua. Terima kasih sudah menghadiri rapat malam ini. Untuk selanjutnya sambutan atau arahan dari Pak Ketua RW Pak Haji Suryono. Waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang kami cintai, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dalam rangka undangan dari Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan DKM 2026-2030. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Nur Kamali selama ini dengan para pengurusnya untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh warga untuk memimpin DKM kita yang tadi disebutkan, barangkali akan berakhir di masa tugasnya di per 16 Desember 2025. Kemudian menindaklanjuti daripada surat resmi dari pengurus DKM, yang mana surat tersebut berisi pemberitahuan terkait dengan akan berakhirnya masa tugas pengurus masa bakti 2022 sampai di 2025. Dari surat pemberitahuan tersebut, kami dari pengurus RW membuat surat tugas, dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang ditunjuk, yaitu sebagai ketua Bapak Sulaiman, kemudian sebagai sekretaris Bapak Hendy Hidayatullah, dan kemudian dibantu oleh 3 anggota, pertama Bapak Raiwan, kemudian Bapak Purwanto, dan Bapak Nanang. Selanjutnya harapan kami dari pengurus dan juga seluruh warga yang ada di lingkungan RW 022 mengharapkan untuk panitia pelaksana yang telah ditunjuk, yang telah diamanahkan oleh warga, mudah-mudahan dalam tahapan-tahapan pemilihan ini dapat bekerja sama dengan yang baik, dan tentunya apa yang tadi telah dipaparkan oleh Bapak Hendy bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang tentunya dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agenda yang telah disusun bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya harapan dari proses apapun nanti hasil yang kita peroleh adalah harapan kita bersama dan harapan seluruh pengurus di RW 022 maupun di warga, berharap siapapun nanti yang akan mendapatkan amanah dapat bekerja dengan baik dan juga dapat bersinergi dalam rangka untuk menjalankan harapan warga maupun program-program nanti yang akan dibuat. Dan tentunya proses pemilihan nanti akan diakhiri
Ini juga kebetulan ada arahan dari Bapak Kepala Desa kami, Bapak Jaya Said, pada saat itu dihadiri juga dengan saya, dengan Bapak Haji Nur Kamali, bagaimana gambaran ya proses daripada DKM. Setelah nanti pemilihan itu akan dibuatkan berita acara, ya, berita acara, dan tentunya dari berita acara tersebut akan ditangani oleh yang terkait, dan kemudian akan kita laporkan ke kantor desa, dan kemudian kantor desa akan memberikan rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut akan diserahkan ke DMI, ya, Dewan Masjid Indonesia di Ranting atau Cabang Haji, Ranting ya, Ranting di Mangunjaya. Jadi Bapak Kiai Haji Iip, ya, mudah-mudahan dalam perjalanan nanti, mohon izin nanti kerjasamanya panitia pelaksanaan ya dengan pengurusan di lingkungan, sama-sama kita bisa sowan. Jadi akhirnya dalam hal perjalanan ini kita sudah mendapat pembekalan arahan, jadi sehingga apa yang kita akan lakukan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian barangkali gambaran ya, mudah-mudahan agenda pada hari ini bisa kita tuntaskan, dan juga di hadapan Bapak-Bapak sekalian, ini sebagai tindak lanjut dari panitia pelaksanaan telah membuat tata tertib pemilihan ketua DKM ya Al-Hidayah di 2026, masih periode 2026 sampai di 2030. Mudah-mudahan Bapak-Bapak sekalian ya, perwakilan dari warga maupun dari pengurus ya bisa memberikan ya sumbang saran, dan akhirnya akan menjadikan bekal nanti panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Demikian harapan kami. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan mendapat keridhaan dari Allah SWT. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan dan puji syukur kita kehadirat Allah. Hari ini kita kumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk bagaimana kita memelihara, bagaimana kita menjalankan salah satu tugas kita di dalam beragama, yaitu memelihara agama atau disebut hifzuddin. Nah, memelihara agama ini salah satunya adalah memelihara masjid. Jadi memelihara masjid ini adalah tugas kita semua. Tentu di dalam melaksanakan tugas-tugas ini ada ketentuan-ketentuan administratif, ada ketentuan-ketentuan yang memang harus kita musyawarahkan demi keberlangsungan kepengurusan masjid yang kita cintai ini, agar bisa menjadi masjid yang memberikan wasilah keberkahan kepada kita semua, dan bisa menjadi pusat atau menjadi jantung dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kita yang alhamdulillah selama ini memang pusat kegiatan di RW kita ini mayoritas itu di masjid. Para hadirin yang dirahmati Allah, ketentuan di dalam kepengurusan masjid ini dulu masih di bawah kantor urusan agama. Namun untuk birokrasi terakhir, seluruh kegiatan kemasjidan se-Indonesia itu diurus atau diserahkan oleh pemerintah kepada Dewan Masjid Indonesia. Sehingga DMI itu mulai dari DMI pusat, DMI provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke ranting. Nah, siapa yang nanti mem-SK-kan masjid-masjid yang ada di setiap daerah, yang mengeluarkan SK-nya adalah DMI kecamatan. Namun untuk membuat atau mengurus SK DKM tersebut,
tentu kita harus ada rekomendasi dari DMI Ranting yang akan didampingi oleh muspida setempat. Artinya tetap ada berita acara yang disampaikan dari panitia tingkat RW, kemudian diketahui oleh kepala desa, kemudian meminta rekomendasi ke DMI Ranting yang alhamdulillah diketuai oleh Kiai Iip Arifin ya di Masjid Al Huda kalau nggak salah itu yang di apa itu dekat makam itu ya. Nah, Yayasan Al Huda. Nah kemudian nanti baru kita bawa ke DMI kecamatan yang di kantornya itu sekretariatnya di Anadua Grand Wisata ya itu yang apa namanya putranya Kiai Soheh itu ya. Nah nanti kita mendapatkan SK dari DMI, kemudian nanti ada beberapa ketentuan-ketentuan yang memang diseragamkan. Pertama, selama ini setiap masjid itu kan ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Nah dari DMI ini diseragamkan semua, masa kepengurusannya itu 5 tahun. Dan dianjurkan untuk kalau bisa dari awal tahun gitu. Jadi pas kalau kita ini terakhir Desember berarti pengurusan baru pas kita mulai bisa Januari, 1 Januari sampai 31 Desember. Tinggal dikali 5 tahun ya. Nah, kemudian ada ketentuan lain di dalam DMI itu tentang ada 3 di dalam pengurusan DKM itu. Yang pertama harus ada ketua, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian ada koordinator bidang ibadah dan kejamaahan, ya. Kemudian ada koordinator bidang pendidikan, termasuk majelis taklim, dan koordinator bidang kesejahteraan sosial. Itu yang pokok. Kalau misalkan kita mau nambahkan lagi bidang lain, silahkan. Tapi minimal ada 3 bidang itu harus ada. Jadi ada bidang ibadah dan kejamaahan, ada bidang koordinasi, koordinator bidang pendidikan dan taklim, dan ketiga bidang kesejahteraan sosial. Alhamdulillah kita semuanya sudah ada, malah lebih banyak ya. Jadi minimal ada itu. Nah kalau misalkan nanti kepengurusan yang baru, saya mah udah segitu aja, mangga, yang penting jangan kurang, gitulah, silahkan. Nah kemudian untuk dulu itu kita kan ada Dewan Penasehat ya. Jadi untuk kegiatan sekarang itu dianjurkan untuk ada yang namanya Dewan Syariah atau Dewan Syuro. Jadi di beberapa masjid sudah menerapkan ada yang namanya Dewan Syuro yang tugasnya mengawasi atau menjadi tempat berkomunikasi di dalam menentukan si ketua atau pengurus DKM ini dalam mengambil kebijakannya ini apakah sesuai dengan syariah atau belum. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang diputuskan, apakah ini sesuai ketentuan syariah, nah itu nanti dari penasehat atau Dewan Syuro-nya itu yang memberikan masukan. Tapi bukan berarti dia yang memutuskan tetap ketua atau pengurus DKM-nya.
Tapi Dewan Syuro ini tugasnya memberikan masukan, nasihat, pertimbangan di dalam syariatnya, dari unsur syariatnya. Sesuai nggak nih dengan syariat Islam gitu loh. Contohnya misalkan tentang kita mau buka panitia zakat. Ya, nah bagaimananya nanti kita harus juga ada masukan dari Dewan Syuro. Nah, siapapun itu Dewan Syuronya, yang penting untuk Dewan Syuro itu orang yang memang kita percaya memahami tentang agama atau paham betul tentang syariat yang memang harus dijalankan. Itu. Nah, kemudian untuk yang lainnya, saya rasa mungkin harus ada ADART. Jadi nanti pengurus yang baru juga harus bisa menentukan ADART di dalam. Nah, artinya ADART ini bisa dibicarakan di dalam kepengurusan. Itu harus ada melampirkan ADART di dalam pengajuan ke DMI. Ya, ADART-nya bagaimana? Itu nanti si pengurus yang baru yang mengkonsultasikan. Kalau misalnya belum bisa bikinnya, tinggal konsultasi ke DMI. Gimana nih contohnya nih kan? Gitu. Nah, biar itu. Mungkin itu saja sekedar masukan atau gambaran bagaimana kepengurusan yang nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh generasi-generasi yang masih lebih seger ya. Karena kalau saya mungkin udah dipanggil Aki ya, karena baru satu cucunya. Ya, udah jadi MC kata Ustadz, ngomong cucu. Nah, jadi kalau bisa nanti cari yang masih fresh, masih punya semangat yang tinggi, karena di dalam mengurus masjid ini betul-betul diniatkan untuk ketulus ikhlasannya ini, ya, karena sama sekali kita hanya mendapat balasan dari Allah. Mohon balasan dari Allah saja. Mungkin itu saja para hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia pemilihan ini adalah siapapun bentuk organisasi perlu ada ketuanya, sehingga ketua inilah yang nanti yang menentukan dan menata untuk hal-hal yang lebih baik. Yang kedua, bentuk organisasi ini adalah organisasi kemasyarakatan, bentuk dalam keagamaan, tetapi juga harus bersinergi dengan RW, sehingga pada saat pembentukan ini kita usulkan ke RW dengan menunjuk siapapun yang untuk menjadi panitianya. Intinya sih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan ke persyaratannya ya Pak. Nantinya akan dibacakan oleh Pak Hendrik. Nah, tujuan Bapak-Bapak yang kita ajak kemari ya kita sama-sama untuk menyusun draftnya, sehingga tidak serta-merta ini dari kita panitia langsung kita menentukan, tetapi kita juga dari draft yang kita buat ini yuk sama-sama kita baguskan ataupun kita sinergikan, sehingga apa yang nanti kita keluar ke masyarakat ya sama semua gitu, bukan dari kepanitiaannya. Mungkin itu sebagai satu gambaran kenapa kita minta tolong kepada Bapak-Bapak RT ataupun para sesepuh dan juga para jamaah-jamaah lainnya yang kita tunjuk ini adalah perwakilan dari bagian dari jamaah. Dan mohon maaf kalaupun nanti dalam pelaksanaannya banyak kekurangan ataupun kealpaan, itulah kemampuan yang kita miliki. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat hari ini, kemudian insya Allah nanti
dari rapat hari ini nanti akan dicarikan calon ya, calon mudah-mudahan bisa sesuai timeline, yaitu di tanggal 8 Desember ya. Ini semoga bisa terpenuhi calonnya. Kemudian finalisasi nama calon itu di 9 Desember dan pelaksanaan pemilihan ketua DKM insya Allah di tanggal 13 Desember, 2 minggu lagi ya, di hari Sabtu. Kemudian setelah itu adalah acara pelantikan ketua DKM yang baru di 1 Januari. 1 Januari tahun baru ya, itu nanti sekaligus LPJ atau laporan pertanggungjawaban pengurus DKM yang sebelumnya, serta nanti ada perkenalan pengurus DKM yang baru oleh ketua terpilih. Ini gambaran untuk timeline dari kegiatan pemilihan ketua DKM. Nanti pemilihan ketua DKM Al-Hidayah periode 2026-2030, pasal 1 pembukaan. Ayat 1, tata tertib pemilihan Ketua Dewan Pemakmuran Masjid DKM Al-Hidayah periode 2026-2030 berpedoman pada masyarakat musyawarah mufakat dan ditetapkan dalam musyawarah ini. Ini malah ganjel ya, karena kan pemilihan ini yang tadi itu. Tatib. Oh gitu. Nah, maksudnya tadi yang apa namanya mufakat. Oke, sip, lanjut. Oke, kita lanjut pasal 2 pemilihan. Pemilihan diselenggarakan oleh panitia pemilihan dalam suatu rapat atau musyawarah jamaah wilayah RW 022 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Ayat 2, pemilihan dilakukan dengan mengedepankan musyawarah. Apabila tidak ditemui mufakat, maka akan dilakukan dengan proses pemungutan suara. Iya kan, ini nggak jelas. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara aja ya, langsung ya. Saya ulangi untuk ayat 2, pemilihan dilakukan dengan proses pemungutan suara. Ayat 3, pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 4, pemilihan ini hanya memilih ketua DKM Al-Hidayah. Selanjutnya ketua DKM terpilih akan membentuk jajaran kepengurusan. 5, masa jabatan ketua DKM Al-Hidayah adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026. 6, panitia pemilihan dibentuk oleh ketua RW 022 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Oke, lanjut pasal 3, panitia pemilihan. Panitia pemilihan sebagaimana penyelenggara pemilihan berkewajiban 1, memperlakukan calon ketua DKM secara adil dan setara. 2, memelihara arsip dan dokumen. 3, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar proses jalannya acara pemilihan berlangsung dengan baik. 4, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan melaksanakan semua tahapan pemilihan. Pasal 4, persyaratan calon ketua DKM Al-Hidayah. Untuk menjadi calon ketua DKM Al-Hidayah harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1, bersedia menjadi ketua DKM dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk kemakmuran Masjid Al-Hidayah serta lingkungan RW 022. Ayat 2, bertempat tinggal dan berKTP Taman Raya Bekasi RW 022 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan. 3, diusulkan oleh ketua RT dengan masing-masing RT mengusulkan bakal calon ketua DKM sejumlah 1 orang.
4. Bukan merupakan ketua, sekretaris, bendahara RW 022 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan. 5. Bukan merupakan ketua RT 001 sampai 008 RW 022 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan. 6. Bukan merupakan mantan ketua DKM Al-Hidayah yang telah menjabat 2 periode berturut-turut. Pasal 5. Proses pemilihan. Proses pemilihan ketua DKM Al-Hidayah periode tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut. 1. Panitia pelaksana memastikan jumlah peserta yang hadir dan menyiapkan daftar hadir yang harus diisi oleh peserta yang hadir pada acara pemilihan. 2. Memastikan bahwa bakal calon ketua DKM bersedia menjadi ketua DKM Al-Hidayah. 3. Pemilihan dilaksanakan dengan pemungutan suara terbanyak. 4. Yang berhak memberikan suara adalah tamu undangan yang merupakan A. Perwakilan warga atau jamaah setiap RT sebanyak 5 orang perwakilan dalam kurung ketua, sekretaris, bendahara RT dan 2 orang warga. B. Ketua, sekretaris dan bendahara RW. C. Ketua dan bendahara DKM Al-Hidayah. D. Perwakilan ibu-ibu jamiah sebanyak 16 orang dengan rincian masing-masing RT mengirim 2 jamiah. Pasal 6. Perhitungan suara. 1. Kertas suara pemilih dianggap sah apabila menggunakan kertas suara yang disediakan oleh panitia. 2. Perhitungan kertas suara dilaksanakan setelah seluruh undangan yang berhak memilih telah melaksanakan hak pilihnya. 3. Jumlah kertas suara yang dihitung harus sama dengan jumlah undangan yang berhak memilih yang hadir pada saat pemilihan berlangsung. 4. Apabila terdapat selisih antara jumlah suara dan pemilih, maka akan dilakukan pemungutan suara ulang. 5. Apabila diperoleh jumlah suara yang sama antar calon ketua, maka dilakukan pemungutan suara ulang sampai terdapat jumlah suara terbanyak untuk salah satu calon ketua. Pasal 7. Tanggal dan tempat pemilihan. Pelaksanaan pemilihan ketua DKM Al-Hidayah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2025, jam 20.00 sampai selesai, tempat di Masjid Al-Hidayah. Pasal 8. Penutup. Tata tertib pemilihan ketua DKM Al-Hidayah dianut sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Tambun Selatan hari ini 29 November 2025. Panitia pelaksana pemilihan Dewan Kemakmuran Masjid DKM Al-Hidayah, Ketua Bapak Sulaiman, Sekretaris saya Hidayatullah, anggota 1 Bapak Nanang Solahuddin, anggota 2 Bapak Raiwan, anggota 3 Bapak Purwanto. Mengetahui Ketua RW 022 Bapak Haji Suryono. Sekian tata tertib yang telah kita sepakati. Alhamdulillah, musyawarah kita sudah mendapatkan kesepakatan, namanya musyawarah mufakat, ujungnya sepakat, kan? Mudah-mudahan ini adalah jalan dari Allah untuk kita semua sama-sama memakmurkan masjid kita ini. Sebagai penutup, marilah kita mohon kepada Allah agar apa yang kita cita-citakan, apa yang akan kita jalankan, apa yang akan kita rencanakan, semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yaqumin kafin nasira. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا فيه الشكرة الموت والنجاة من النار ورحمة الحساب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, serangkaian acara rapat malam ini sudah selesai. Semoga apa yang kita rencanakan atau sepakati akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya Bapak semuanya. Dari kami mohon maaf apabila ada perkataan atau hidangan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.